Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak ustadz semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran Sains IPA kelas 7 SMP Islam Ulunuha Medan. Baiklah, langsung saja kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak-anak ustadz nantinya mengetahui ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya, anak-anak ustadz insya Allah akan mengetahui bagaimana sistem pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup, serta anak-anak ustadz akan mengetahui pembagian dari pengelompokan makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup di materi awal kita, yaitu sejarah klasifikasi. Nah, dalam sejarah klasifikasi, ya, pembagian makhluk hidup awalnya itu ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, di mana tumbuhan sebagai makhluk hidup yang memiliki klorofil. Apa itu klorofil? Mungkin anak ustaz masih ingat ya. Klorofil adalah zat hijau daun, yaitu seperti pohon, semak, herba. Sedangkan hewan, makhluk hidup yang tidak berklorofil, ya, tidak memiliki klorofil. Ya, ada hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di udara. Nah, baiklah anak-anak ustaz yang Ustaz muliakan, langsung saja. Nah, terkait mengenai sejarah klasifikasi ini, kelanjutannya ya menurut para ahli, yaitu hewan, ya, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di udara, dan ada yang hidup di air. Pastinya anak-anak ustadz insya Allah udah tahu ya, hewan-hewan yang hidup di darat, yang hidup di udara, dan yang hidup di air. Serta tumbuhan tadi, tumbuhan herba, ya, tumbuhan semak dan pohon. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang awalnya tadi berdasarkan makhluk hidup yang memiliki klorofil dan yang tidak memiliki klorofil. Baiklah, paham anak ustaz semua? Kita lanjutkan ya. Nah, sekitar pada tahun 1735. Nah, 1735 nih anak-anak ustaz belum lahir ya. Ustaz juga belum lahir nih, ya. Tokoh ternama bernama Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri. Nah, sebelumnya ini Ustaz perkenalkan, Bapak Carolus Linnaeus ini adalah Bapak taksonomi atau dikenal dengan istilah Bapak yang mencetuskan pengelompokan makhluk hidup, ya. Nah, namanya Carolus Linnaeus. Nah, ada beberapa sistem klasifikasi. Yang pertama, struktur tubuh atau bentuk, dilihat dari struktur atau tubuh bentuknya. Selanjutnya dilihat dari ukuran, dilihat dari warna, dan cara memperoleh makanan. Baik, kita lanjutkan anak ustaz semua. Baik, terkait mengenai sejarah klasifikasi, Bapak Linnaeus memiliki sistem. Nah, sistem klasifikasi Bapak Linnaeus, nama panjangnya tadi Carolus Linnaeus. Ini dihafal ya anak ustadz ya. Nah, yang pertama, memberi dua kata untuk tiap nama jenis organisme. Ya, jadi ada setiap organisme itu terdiri dari dua kata, ya. Nah, kata pertama itu menunjukkan nama genus atau marga, ya. Genus atau marga. Sedangkan kata kedua menunjukkan jenis. Ya, sebagai contoh, misalnya tanaman padi. Tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa. Nah, Oryza sativa. Kok ada L-nya Ustadz? L ini adalah penemunya Linnaeus ya. Sebenarnya cuman Oryza sativa aja ya. Nah, Oryza sativa, Oryza adalah nama marga atau nama genus. Sedangkan sativa adalah bentuk jenis ya. Sedangkan L tadi udah Ustaz jelaskan, L adalah singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus ya. Bagaimana anak Ustaz sudah paham ya? Yang pertama terdiri dari dua kata ya, untuk tiap nama jenis organismenya. Yang kata pertama merupakan
genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan jenis, ya, jenis atau spesies. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Ini contoh klasifikasi makhluk hidup, ya. Nah, ini ada takson, ya. Takson itu tabel yang pertama dimulai dari kerajaan atau kingdom, filum, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Nah, ini ada urutannya, nah Ustadz. Ya, ada urutannya. Nah, ini mengenai urutannya, insya Allah ini Ustadz kasih tahu sekarang saja urutan pengelompokan makhluk hidup, baik itu kingdom hewan maupun tumbuhan. Ini Ustadz buat ya, yang baru. Ya, di sini Ustadz buat ya urutan untuk regnum namanya ya, urutan regnum. Dia kalau untuk tumbuhan dan hewan itu dibedakan. Bedanya hanya sedikit saja. Tumbuhan dan hewan. Ini Ustadz pisahkan ya. Dan hewan. Nah, untuk tumbuhan Ustadz punya cara menghafalnya, yaitu Dekop GS ya. D K, kita ke bawah ya. D K O F G S, Dekop GS ya, urutan regnumnya. Ya, yang pertama D. D-nya yaitu divisi. D yang pertama adalah divisi. Ya. Setelah divisi K ya. K-nya adalah kelas. O-nya adalah ordo. F-nya family. Ya, family. Ya. G-nya genus. Genus atau marga tadi sama ya. Dan S-nya jenis atau spesies. Nah, ini urutan nih ya. Urutan dari atas ke bawah, Dekop GS ya, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Dari yang terbesar sampai yang tertinggi atau sampai yang terendah ya. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, bagaimana dengan hewan untuk urutan regnumnya? Nah, untuk hewan ya hanya beda yang pertama saja. Kalau kita singkat Fkop GS, selebihnya sama ya. Fkop GS, F K juga selanjutnya sama. Yang beda hanya pertamanya saja ya. Yang beda hanya pertamanya saja. Oke, Fkop GS. Oh. Ini urutannya dihafal ya Ustadz ya. Fkop. Oke. Fkop G S. Fkop GS. Nah, untuk F bedanya adalah F apa? Family. Salah, family ada di sini ya, nggak boleh. Filum ya, untuk hewan ada yang pertama adalah F-nya adalah filum ya. Selebihnya sama nih. Ini kita copy aja ya. Kita copy aja. Bisa nggak kita copy? Nggak usah lah ya, kita tulis aja biar apa? Pokoknya semua sama ya Ustadz ya. Selanjutnya sama ini. Nah, ini semua sama. Bedanya hanya F-nya saja untuk tingkat yang pertama, ya. Nah, ini anak Ustaz harus hafal ya, Dekop GS, ini Fkop GS untuk hewan dan ini untuk tumbuhan. Ini urutannya ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jangan lupa nih anak Ustaz dihafal ya. Nah, bedanya untuk tumbuhan sama hewan hanya yang pertama ya. Divisi ini filum. Selanjutnya sama. Kita lanjutkan, ini contoh klasifikasi makhluk hidup. Contoh ya, misalnya takson dari kerajaan kucing itu animalia hewan ya, bahasa Inggrisnya animal. Baik, anjing sama ya, ini animal semua. Nah, kucing dia filumnya chordata, kelas kucing itu mamalia, bangsa kucing bangsa karnivora, suku kucing suku Felidae, marga kucing marga Felis, jenisnya Felis catus dan seterusnya. Ya, ini adalah contoh dari klasifikasi makhluk hidup. Kita lanjutkan. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup, ya, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Ya, yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup.
Dan yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Serta yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ya, kita sambung kembali. Nah, ini dia Ustadz, ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Ya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Ayo Ustadz, kita lanjutkan. Nah, baik. Adapun klasifikasi makhluk hidup itu terdiri dari 5 kingdom. Ya, 5 kingdom. Yang pertama Monera. Selanjutnya Protista. Selanjutnya fungi atau jamur, dan selanjutnya plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir animalia atau hewan. Urutan-urutan ini harus dihafal dan diingat, ya. Nah, dari yang terkecil Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Baik, Ustadz paham ya? Nah, sebenarnya bukan terkecil ya. Maksudnya ini klasifikasi pengelompokan itu berbeda. Nanti ternyata ada makhluk hidup yang kita kira hewan, ternyata dia adalah tumbuhan, seperti itu. Sekali lagi Ustadz pertegas, ini bukan urutan ya, tapi ini adalah pembagian sistem klasifikasi. Misalnya seperti ini, nanti burung termasuk apa dia? Apakah termasuk animalia, termasuk plantae, termasuk fungi, termasuk protista, atau termasuk monera? Maksudnya seperti itu ya Ustadz ya, biar tidak salah paham ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan mengetahui apa-apa saja yang termasuk kingdom Monera. Yang termasuk kingdom Monera, anggota dari kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Bisa dilihat ya, ada nostoc ya, ada spirilla, ada bacilli ya, ada koki dan sebagainya. Ya, ini adalah kingdom dari Monera. Baik, kita lanjutkan. Kingdom Protista. Anggota dari kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ya, ada menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan, dan ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Ya, selanjutnya, nah ini masih tentang Protista, ya. Nah ini misalnya yang termasuk kingdom Protista, Paramecium, ya. Nah, bersel tunggal mirip hewan. Ini yang mirip jamur, yaitu jamur lendir. Sebenarnya dia adalah Protista, ya. Selanjutnya ini mirip tumbuhan, ya. Contohnya adalah Euclena, ya. Paramecium, jamur lendir, dan Euclena termasuk dalam kingdom Protista. Selanjutnya kita masuk ke kingdom fungi. Nah, fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, apa itu heterotrof? Nah, heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat atau tidak mampu membuat makanannya sendiri. Biasanya nih, ini Ustaz buat sini ya. Ustaz buat slide baru. Beda antara heterotrof dengan autotrof. Heterotrof itu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang tidak bisa itu maksudnya bukan nggak bisa masak ya, Ustadz ya. Maksudnya dia tidak bisa menghasilkan secara alami. Itu maksudnya ya. Heterotrof, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Artinya dia bergantung dengan makhluk lain. Nah, kalau ada heterotrof, ada autotrof.
Kebalikannya berarti autotrof makhluk hidup yang mampu ya. Kita copy aja ya biar cepat. Ya, yang mampu berarti ini tidaknya kita hapus ya. Nah, yang dapat membuat makanan sendiri. Inilah perbedaan antara heterotrof dengan autotrof. Bagaimana Ustadz? Paham ya? Kita lanjutkan kembali. Nah, baik Ustadz ulang. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ciri-cirinya mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak punya klorofil, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Ya, itulah kingdom fungi atau jamur. Kita lanjutkan. Nah, misalnya kingdom fungi. Wah, masya Allah ya, indah ya jamurnya ya. Nah, masya Allah. Ini contoh jamurnya Basidiomycota. Ini contoh jamur Flea agric mushroom, dan ini contoh jamur dari Chanterelle mushroom ya. Baik, kita lanjutkan ke kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Dari bahasa Inggrisnya plant ya, jadi plantae. Merupakan organisme multiseluler dan eukariotik ya. Multiseluler ini artinya memiliki banyak sel ya. Nah, eukariotik berarti memiliki dinding sel ya. Nah, ada istilah eukariotik, ada prokariotik. Itu Anda harus tahu tuh. Ini Ustaz buat di sini ya. Prokariotik dan eukariotik. Prokariotik dan eukariotik. Ya, nah nanti Ustaz buat catatannya ya, jangan lupa ya. Baik. Nah, kingdom plantae atau tumbuhan ya dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Baik. Nah, Ustadz pastinya sudah dapat ya memahami tumbuhan karena setiap hari kita berinteraksi dengan tumbuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena tumbuhan adalah penghasil oksigen ya di bumi ini. Oleh sebab itu, ya dirawat tumbuhannya, jangan dirusak. Kalau ada tanaman di rumah, disiram dengan teratur ya dan sebagainya. Baik anak-anak Ustadz, kita lanjutkan. Nah, sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, maka tadi disebut dengan eukariotik ya, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kan udah pernah dipelajari ya waktu di SD ya, ada yang vegetatif, ada yang generatif istilahnya ya. Nah, tidak dapat berpindah tempat ya tumbuhan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kingdom plantae atau tumbuhan tadi digolongkan menjadi ada lumut, tumbuhan tak berpembuluh ya, dan paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini adalah tumbuhan berpembuluh. Nah, kingdom plantae tumbuhan ya, ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum sebagai berikut. Yang pertama kita bahas lumut dulu ya. Lumut memiliki bentuk menyerupai akar, disebut dengan rhizoid ya, batang dan daun. Tetapi bukan akar, hanya menyerupai ya, batang dan daun sejati. Yang kedua, tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Selanjutnya, habitatnya di tempat lembab atau basah. Nah, tubuhnya berukuran 0,5 sampai 15 cm dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin gametofit dan tidak kawin sporofit. Jadi si lumut ini memiliki fase kawinnya dan tidak kawinnya. Kalau fase kawinnya disebut gametofit, sel kelamin namanya gamet ya, gametofit, dan tak kawinnya sporofit, spora ya, disebut dengan metagenesis. Nah, kingdom lumut ya, lumut hati ya, Marchantia, lumut gambut ya, ini dia. Selanjutnya masih kingdom plantae, yaitu paku. Nah, paku maksudnya bukan paku tembok ya, nah Ustadz ya.
Paku tembok itu paku buatan. Kalau ini memang dia makhluk hidup dan dia bagian dari kingdom tumbuhan. Nah, paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku mempunyai pembuluh kayu yang disebut dengan xilem dan pembuluh tapis yang disebut dengan phloem. Masih ingat anak Ustadz fungsi dari xilem dan phloem? Tentu masih ingat ya, ini pelajaran SD dulu ya. Pembuluh kayu xilem gunanya untuk apa? Untuk menyerap air dan garam mineral. Sementara itu pembuluh tapis gunanya untuk mengangkut atau menyebarkan ya hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Tumbuhan berpembuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut trofofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda menggulung. Nah, paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Baik anak Ustadz, masih tentang paku. Ciri khas daun tumbuhan paku adanya sori dan pucuk daun tergulung. Ya, ini dia. Selanjutnya anak Ustadz, kingdom animalia atau hewan. Sudah tahu anak Ustadz ya, hewan ya, selnya banyak, tidak punya klorofil, cara makannya heterotrop ya. Tadi kalau tumbuhan namanya autotrop karena dia bisa fotosintesis, sedangkan hewan dan lain-lain tadi heterotrop. Yang bisa autotrop hanya tumbuhan, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, ya, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kingdom animalia atau hewan. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu avertebrata dan vertebrata. A berarti artinya tidak, berarti hewan tak bertulang belakang. Sedangkan vertebrata, hewan bertulang belakang. Contohnya kingdom animalia, vertebrata, ada kecoa, ya, laba-laba, pernah lihat ya, kupu-kupu, ya, bekicot dan lain sebagainya. Ini avertebrata. Contoh yang vertebrata misalnya ikan, ular, kucing, burung, kata ya. Nah, jadi anak Ustadz harus paham apa itu vertebrata dan avertebrata. Tadi udah Ustadz jelaskan ya. Baik. Nah, jadi adapun kesimpulan rangkumannya, yang pertama, pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara yang dasarnya ditemukan oleh Bapak Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau namanya binomial nomenklatur. Nah, klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Nah, klasifikasi yang berkembang saat ini pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom. Ada apa saja? Ada kingdom Monera, Protista, jamur, tumbuhan atau plantae, dan hewan animalia. Nah, baik, sebagai tugas anak Ustadz ya pada hari ini, sebelum kita akhiri, jangan lupa ya, tugasnya nanti ini difotokan ke Ustadz ya. Masih nomor Ustadz yang biasa, Ustadz belum ganti-ganti nomor, yaitu nomornya 081370448336 ya. Yang pertama, sebutkan klasifikasi makhluk hidup menurut sistem 5 kingdom. Ada 5 tadi ya, apa-apa saja ya. Yang kedua, apakah perbedaan ciri yang terdapat pada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia? Baik, anak-anak Ustadz, barakallahu fiik. Demikian penjelasan Ustadz pada hari ini. Ustadz tunggu ya jawabannya. Ya, mudah-mudahan pada hari ini bisa paham. Jika ada anak-anak Ustadz yang belum paham, bisa kembali lagi
melihat video ini. Ya, adapun kalau mau bertanya silakan ke nomor Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, baiklah, semoga bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.